Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Sebelumnya, perkenalkan saya Hasan Zakaria Ansori. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus untuk memenuhi tugas teknik komunikasi dan biasanya itu public relation. Di sini saya mahasiswa Politeknik Industri Furnitur Kendal. Dan saya jurusan manajemen industri furnitur. Di sini saya akan membahas eh, perusahaan Gojek. Nah, press release ini kita eh, mengolah atau mempresentasikan permasalahan di perusahaan ini materi itu. Nah, latar belakang eh, kasus perusahaan Gojek. Semua orang mungkin di Indonesia pasti tahu apa itu Gojek. Gojek itu seperti halnya alat transportasi online dan di zaman sekarang semuanya sudah eh, menggunakan online, apalagi ya untuk eh, apa menerobos atau mempermudah perjalanan kita gitu. Nah, Gojek itu kan kita tahu didirikan oleh Nadiem Makarim yang sekarang mungkin semuanya tahu dia sekarang menjadi menteri. Eh, beliau warga negara Indonesia, lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Jadi mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim. Nah, itu dulu menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Nah, dari eh, dulu kebiasaan Pak Nadiem, jadi dibuatlah eh, dia terinspirasi membuat untuk ojek online. Langsung aja apa kasus yang baru-baru ini dialami Gojek, aplikasi transportasi online besar di Indonesia, ini adalah kasus tudingan hak cipta. Nah, perusahaan transportasi online PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau biasa disebut Gojek dan pendirinya Nadiem Makarim digugat senilai 24,9 triliun ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan tuduhan pelanggaran hak cipta. Gugatan ini dilayangkan oleh Hasan Asari alias Arman Sasan pada Jumat 31 Desember 2021. Jadi eh, Pak Hasan Asari atau Pak Arman Sasan ini dia mempermasalahkan dia menuding hak cipta miliknya itu dipakai oleh Gojek atau Pak Nadiem. Nah, kronologi kasus PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek ini menerima gugatan yang dilayangkan oleh seorang bernama Hasan Asari alias Arman Sasan senilai 24 triliun. Perkara hak cipta, pihak tergugat satu adalah Gojek Indonesia, sedangkan tergugat dua ialah Nadiem Makarim sebagai pendiri Gojek. Nah, pihak penggugat meminta Gojek dan Nadiem membayar ganti rugi secara renteng sebesar 10 miliar. Kemudian kedua pihak juga digugat untuk membayar
royalti sebesar 24 maaf, 9 triliun. Nah, awal mulanya eh, Arwan Sassan mengklaim bahwa dirinya merupakan pelapor atau perintis pertama istilah ojek online atau ojol sejak 2008, jauh sebelum Gojek ada. Nah, dari pas itu mungkin eh, belum terkenalnya. Jadi Pak Arman Hasan eh, mengklaim dia udah membuat atau pelapor dari ojek online. Nah, ini ada analisa anatomi mobilisasi. Yuk kita dalami permasalahannya agar kita tahu eh, permasalahannya. Nah, adanya pemicu. Kita sudah sering mendengar kan, kasus-kasus plagiarisme di Indonesia maupun di dunia yang sengaja maupun tidak disengaja. Sudah sering kita dengar kasus Grab soal plagiarisme seperti contohnya kemarin bahkan Goto itu menggugat Grab soal plagiarisme. Nah, faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku plagiarisme tersebut ada tiga bentuk. Nah, ada tiga, yaitu satu, mengambil tulisan orang lain kemudian diakui sebagai karya sendiri. Nah, contohnya berarti saya punya, oh contohnya saya punya eh, barang bikin handphone nih. Lalu handphone itu ide-idenya diambil, terus apa kayak chipset-chipsetnya diambil, dipakai sama produk atau toko sebelah. Jadi dia kayak menjiplak semuanya. Itu padahal karya saya. Atau mengambil ide atau batang tubuh pikiran orang lain untuk selanjutnya dirubah ke dalam bahasa sendiri. Itu kayak kurang lebih hampir sama nomor satu. Cuman bedanya dia menjiplak, jiplak milik orang lain, cuman diubah dengan mungkin logonya dibedakan sedikit, mungkin warnanya dibedakan. Jadi terlihat eh, itu bikinan sendiri gitu. Jadi dibikin versinya sendiri padahal itu ide milik orang lain. Nah, yang ketiga mengambil teks secara keseluruhan tanpa mengubah apapun. Jadi eh, orang ini ya mengambil semua teks sama gitu. Jadi tanpa apapun menjiplak, tinggal make aja. Sebentar ya, akhirnya habis. Nah, next. Bermula gimana scene atau masalahnya sehingga Grab Gojek ini bisa dituntut. Nah, bermula dari Arman Sasang yang menggugat pihak Gojek dan Nadiem ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas tuduhan pelanggaran hak cipta. Jadi Arman Sasang ini dia mengaku mengklaim gitu. Pokoknya ini dulu idenya punya saya. Jadi Sasan ini anggap ya ini punya saya, kamu harus membayar atau menggaji saya dengan 24,9 triliun tadi kalau nggak salah. Jadi mereka harus eh, jadi ya
Cairan ini meminta royalti, yaitu bayaran. Next. Nah, ini yang terjadi pada kasus ini belum terlalu kompleks karena pihak Gojek sudah menerima tuntutan, bahkan sudah menghadiri sidang tersebut. Gugatan ini sudah registrasi dari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 31 Desember 2021. Nah, surat gugatan sudah dilayangkan sejak Desember lalu. Lebih jauhnya lagi pihak Gojek mengatakan gugatan masih belum tahu detail tuntut dan menyebut pihak Gojek itu sudah memenuhi syarat gitu. Jadi pihak Gojek itu merasa kalau mereka itu di pihak yang benar gitu. Gojek sudah memenuhi syaratnya dah dan pihak Gojek mengatakan kalau si eh, sang penuntut itu apa namanya tuntutannya itu belum detail, belum tahu apa yang mau dituntut, mungkin dasar-dasarnya belum ada, makanya dari pihak Gojek pun berani mereka karena mereka masih memenuhi syaratnya dan mematuhi hukum di negara. Outcomes dan negosiasi. Nah, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau GoSek itu sudah menanggapi gugatan yang dilayangkan oleh Bapak Hasan Asari alias Ariman Sesan ini ya, senilai 24 triliun mengenai perkara hak cipta. Gitu. Jadi pihak Gojek saja sudah menghadiri sudah menghadiri sidang ya. Jadi udah hadir di persidangan, sudah mengikuti gugatan gitu. Next. Nah, ini ada sumber referensi. Nah, terima kasih. Nah, sebelumnya saya kita bakal interview atau saya liatin video antara pihak penuntut dan penuntut meminta apa aja untuk klarifikasi dari si penuntut. Ya, bisa kita lihat kalau si penuntut ini sudah menggugat pihak Nadiem, Nadiem Makarim dan pihak Gojek. Nah, jadi pada 31 Desember pihak penuntut sudah mendatangi pengadilan untuk menuntut pihak Gojek. Dan jadi si pihak penuntut itu sudah
mengklaim kalau dari 2008 itu dia sudah punya, gitu, sudah punya mungkin eh, udah ada ojek online dibikin Pak Anu, cuman mungkin belum apa didaftarkan namanya. Jadi merasa kalau ini punya jasa kayak gitu. Nah, sebelumnya saya bakal gimana ya komentarin kalau pada intinya gugatan senilai 24,9 triliun yang dilayangkan oleh Hasan Asari alias Charman ini kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek dan Nadiem Makarim menuduh adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan Gojek. Nah, perihal hak cipta itu di Indonesia itu eh, banyak banget masyarakat yang belum memahami, apalagi dalam kasus Gojek gitu. Objek tuntutan eh, adalah ide atau gagasan bisnis yang sulit dibutuhkan karena tak berwujud. Jadi soal Gojek dan sang penuntut itu sulit diwujudkan karena tidak berwujud. Lantas bagaimana sih mengatur aturan perlindungan hak cipta di Indonesia? Eh, saya bakal jelasin secara sederhananya untuk menjelaskan ini. Hal hak cipta yang diatur di Indonesia bisa dilindungi bila objek yang dimaksud sudah memiliki wujud fisik, misalnya saja sudah berbentuk perangkat lunak atau software, atau perusahaan yang menjalankan gagasan bisnis itu sudah terbentuk dan dituangkan jelas dalam akta pendirian usaha. Nah, jadi wujudnya itu ada gitu. Apa bentuknya? Jadi kayak sekarang Grab sudah gede berbentuk udah gambarnya sudah se-Indonesia memperluaskan di jalanan pasti lihat itu Grab itu yang lainnya ada Shopee itu udah besar besar jadi ada ini. Nah dari si pihak ini bahkan mereka mungkin ada beberapa foto cuman belum bisa membuktikan karena nggak ada buktinya atau softwarenya. Eh, kalau eh, kalau hanya gagasan saja itu tidak bisa dilindungi. Jadi bisnis modelnya itu tidak bisa dilindungi gitu. Yang bisa dilindungi adalah software-nya. Nah, satu perkara bisa dikatakan telah melanggar hak cipta bila objek gugatannya telah memiliki wujud gitu. Dalam konteks Gojek, gugatan hak cipta bisa diajukan bila eh, Gojek bisa dituntut bila softwarenya itu yang digunakan Gojek terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan tiruan dari atau jiplakan dari produk serupa yang dimiliki penggugat. Jadi bisa Gojek Pak Nadiem itu dituntut kalau si Pak Hasan ini mempunyai atau bisa dibuktikan kalau softwarenya itu benar-benar tiruan. Nah, itu baru bisa permasalahan. Eh, untuk oleh karena itu apa yang disebut Pak Jason sebagai hak ciptanya itu terbatas pada fiksasi yang dia lakukan. Sebenarnya pencatatan tidak mutlak karena ada ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwa pencatatan tidak melindungi isi dari ciptaan yang dilindunginya. Itu hanya sebagai bukti apa ya? Bukti prima facie atau bukti awal dari hak yang diklaim. Jadi cuma tulisan saja atau
kan yang dibikin tanggal berapa itu dulu-dulu belum tentu bisa membuktikan kalau itu milik Pak Casan. Jadi itu hanya bukti privatisasi, hanya catatan saja atau formalitas saja. Jadi tidak bisa melindungi materinya. Gitu. Jadi nggak bisa melindungi. Saya udah bikin Pak Casan udah bikin yang dulu. Jadi nggak bisa melindungi soal itu. Apa yang ini bisa ditutup dengan Undang-Undang Dasar Nomor 28 ya, tahun mengenai cipta. Kalau itu terbukti bisa jerat itu dalam pasal 41 ayat A dan B disebutkan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi hasil karya yang belum diwujudkan. Jadi kalau belum ada wujudnya, itu dalam bentuk nyata maupun setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, dan temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan sebagai perusahaan kredibel. Gojek diyakini Gunawan, Gojek diyakini sudah siap dengan berbagai kemungkinan terkait hak cipta. Karena itu Gojek telah melakukan berbagai antisipasi jika ada gugatan-gugatan seperti ini. Jadi apa di awal Gojek berani mengklaim kalau maksudnya Gojek berani bilang bahwa Gojek itu berani karena sudah memenuhi syarat-syarat dan mengikuti undang-undang di Indonesia gitu. Jadi mereka nggak takut, mereka udah mengantisipasi dari lama soal ini gitu. Nah, tapi yang kan tidak bisa melarang untuk orang menggugat itu untuk menggugat ini kan hak dia mau menggugat atau gimana. Minta berapa, asal nyebut angka berapa, orang kan bebas saja yang punya. Tapi belum tentu bisa mendapatkannya. Nah, masa saya itu melayangkan gugatan di kepada Gojek dan Nadiem Makarim pada Jumat itu 31 Desember 2021. Lalu eh, di FCC itu tahun 2022. Nah, Gojek si Pak Casan itu meminta royalti itu gak kecil gitu ya. Bahkan Indonesia itu karena meminta tuntutan 24 triliun. Nah, saya itu mengklaim bahwa dirinya pelapor atau perintis pertama istilah istilah Gojek online atau ojol sejak 2008. Ia juga eh, Pak Casan itu pernah mengaku kalau dia sudah memasarkan jasa ojeknya di situs blog gitu. Jadi mungkin dulu Pak Casan pernah mas apa namanya pernah memasarkan situsnya itu di situs blog. Next, itu kenapa Casan apa sudah merasa di awal lebih dulu sudah mendapatkan atau mendapat izin atau hak cipta jadi merasa kalau dia merasa dirugikan dan minta royalti ganti rugi sebesar 24 triliun. Ya memang
Jadi ceritanya tuh sebelum pencacahan atau eh, apa, penuntutnya itu sudah melakukan somasi atau sudah minta klarifikasi kepada Gojek dan Pak Nadiem. Jadi saking belum dapat responnya, pihak penuntut jadi menuntut di lebih ke jadi ke lebih jam yang lebih serius. Sampai Pak. Itu kan, tapi hanya pelajaran kita. Ini kita bisa lihat ya ini eh, yang ngeklaim helm driver pertama di dunia. Jadi yang ditunggu itu model dan metodenya. Saya lihatin hmm, videonya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa ditarik kesimpulannya kalau
awal mulanya itu Pak Casan itu menuntut pihak Nadiem dan pihak Gojek untuk membayar royalti sebesar 24 triliun, karena Pak Sasan sendiri merasa kalau ide, gagasan atau cara pelaksananya si Gojek ini udah menggunakan, udah menjiplak idenya gitu. Tetapi karena eh, pihak Gojek sudah mengantisipasi banyak hal, jadi saat di tuntutan di sidang pertama itu, eh, pihak Gojek itu sudah menanggapi kalau bahkan pihak Gojek itu masih bingung apa yang tuntutan yang dilayangkan gitu, karena pihak Gojek merasa mereka itu sudah mengikuti atau tidak melanggar undang-undang di Indonesia. Cukup sekian dari saya. Mungkin eh, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.